Selamat pagi, salam hangat dan semangat untuk kita semua, terutama bagi kalian yang sudah mau menonton YouTube-nya aku. Berjumpa lagi dengan aku Tri. Oh ya, sebelum aku lupa, aku mau kasih tahu kalian dulu bahwa aku ini bekerja sebagai relawan di salah satu ruangan ortopedi atau ruangan yang khusus menangani pasien dengan gangguan tulang belakang atau tulang punggung. Seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki atau tulang punggung kita terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu tulang servikal, tulang corak, tulang lumbal, dan yang terakhir itu tulang sakral. Jadi di video ini aku mau melanjutkan cerita aku yang seperti video aku yang sebelumnya menjelaskan bahwa kita yang bekerja sebagai si pagi itu harus berada di ruangan jam 6:07 ya. Jadi di sana bukan hanya perawat aja yang diwajibkan untuk tepat datang dengan tepat waktu, juga untuk para relawan serta juga mahasiswa yang melakukan praktik di ruangan tersebut. Jadi setiap orang yang bekerja di ruangan tersebut harus memiliki kertas lembaran aplusan ya. Jadi kertas lembaran aplusan itu sudah aku jelaskan di video aku yang sebelumnya. Jadi kita melakukan aplusan. Jadi yang sip malam itu dia menjelaskan apa-apa saja yang terjadi pada saat dia melakukan atau pada saat dia bekerja pada sip tersebut. Jadi setelah menjelaskan apa-apa saja yang terjadi, dia pulang ya. Jadi kakak perawat ruangan ini dia kembali lagi berdiskusi dengan kita kita ini relawan ataupun mahasiswa praktikan di situ, dan mereka tuh berdiskusi sama kita apa-apa saja atau yang pertama harus kita lakukan agar si paginya kita ini terorganisir dengan baik. Jadi setiap perawat yang bekerja di ruangannya aku itu mereka punya cara masing-masing, jadi nggak sama. Jadi aku ngambil yang pada umumnya saja. Jadi sebelumnya aku kasih tahu kalian dulu bahwa di ruangannya aku itu punya 12 kamar. Jadi setiap kamar itu punya 1 bed, 2 bed, atau 3 bed. Jadi kalau misalkan semua pasiennya itu penuh atau semua kamarnya itu penuh, maka kami akan memiliki sekitar 22 pasien. Tapi untuk sampai sekarang ini kita tidak pernah ruangan kita itu nggak pernah full. Biasanya itu maksimal 18, 15 itu udah paling maksimal. Jadi setelah itu kita mulai dengan aktivitas kita. Kita mulai dengan aktivitas kita seperti biasanya. Misalkan kita bisa mulai dari kamar 12 dari belakang nih ya, atau kita mulai dari kamar 1 yang di depan. Jadi misalkan kita mulai dari yang di depan, itu kita masuk ke kamar pasien. Kita biasanya itu jam 06:30 kita udah masuk ke kamar pasien. Situ kita melakukan tindakan keperawatan. Misalkan juga kita meriksa tanda-tanda vital, contohnya memeriksa tekanan darah, nadi, ataupun temperatur. Dan kita juga biasanya tanya skala nyeri. Jadi setelah selesai kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita sebagai tenaga kesehatan atau kita sebagai perawat wajib menanyakan atau menawarkan bantuan kepada si pasien. Apakah pasiennya ini perlu bantuan dalam pemenuhan kebersihan personal hygiene-nya mereka. Jadi kalau misalkan iya, kita bantu, tapi kalau enggak, kita ya alhamdulillah ya. Jadi juga misalkan ya, kalau pasien baru saja selesai operasi tulang punggung atau tulang belakang, jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu si pasien tidak diperbolehkan mobilisasi, atau yang kedua juga si pasien
belum, atau si pasien untuk sementara belum bisa mobilisasi secara mandiri. Jadi mau tidak mau kita sebagai tenaga kesehatan bantu mereka dalam pemenuhan personal hygiene hanya di tempat tidur mereka. Jadi di sini bukan hanya personal hygiene-nya mereka saja yang kita perhatikan, tetapi juga sekitar kebersihan lingkungannya mereka. Contohnya saja tempat tidurnya mereka. Kalau misalkan sarung bantalnya kotor, spraynya kotor, atau selimutnya kotor, itu kita wajib mengganti itu semua dengan yang baru. Dan juga kalau misalkan si pasien tidak membawa perlengkapan atau peralatan mandinya mereka, kita tawarkan ke mereka bahwa rumah sakit kita juga menyediakan berbagai macam perlengkapan mandi ya. Contohnya saja sampo, sabun mandi, minyak angin, hand body, terus baju, terus juga celana dalam sekali pakai, pampers, terus apalagi ya, pengering rambut, pasta gigi dan sikat gigi. Jadi pengalaman aku selama aku bekerja di rumah sakit di mana aku sekarang ini, setelah aku membandingkan dengan yang di sini, memang itu lumayan ada besar sekali perbedaan antara perlakuan perawat di Jerman sama perlakuan perawat yang di Indo. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi itu saja video yang bisa aku sampaikan, atau itu saja cerita yang bisa aku sampaikan untuk tema personal hygiene dinas pagi yang selama ini aku lakukan di rumah sakit. Jadi jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa kasih tombol. Dan juga kalian bisa membagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, ke kerabat kalian, ke tetangga kalian, orang tua kalian, atau bahkan mantan-mantan kalian itu ya. Dan untuk video berikutnya aku mau melanjutkan cerita dinas paginya aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.